Menteri protes kebijakan PSBB, Anies kok dilawan. Kebijakan PSBB yang diterapkan Anies ternyata tidak disukai banyak pihak. IHSG anjlok parah hingga 5%. Rupiah pun keok. Bukan hanya itu saja, sejumlah menteri pun ikut protes terhadap kebijakan ini. Anies tarik rem darurat. Ini sebenarnya berbahaya. Ibarat sedang mengendarai mobil. Kalau larinya ugal-ugalan lalu tiba-tiba tarik rem darurat, mobil malah terguling-guling dan menyebabkan kecelakaan. Atau ibarat Anies tarik rem darurat ketika sudah dalam posisi genting atau hampir masuk jurang. Harusnya dari kemarin-kemarin rem ditarik pelan-pelan, melalui tindakan tegas. Tapi sekarang sudah terlambat sih. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan keputusan menerapkan PSBB total akan berdampak pada kinerja industri manufaktur Indonesia. DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia, katanya. Dampaknya akan makin terasa jika nantinya kebijakan DKI diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Dikhawatirkan, industri yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan akan kembali tertekan akibat kebijakan pembatasan tersebut. Dampak yang paling terasa adalah program Kementerian Perindustrian soal substitusi impor. Program itu ditargetkan akan menekan tingkat impor industri nasional hingga 35% pada 2022. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan PSBB akan berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan pasar kepada Indonesia. Hal itu terlihat dari melemahnya IHSG. Akibat announcemen Gubernur DKI tadi malam hingga pagi tadi indeks sudah di bawah 5.000. Kita harus lihat gas dan rem ini. Kalau direm mendadak kita harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental tapi ada sentimen, terutama di sektor capital market, kata Airlangga. Sebagai usulannya, Airlangga mengusulkan penerapan jam kerja yang fleksibel di perkantoran sehingga dapat menekan penyebaran pandemi. Kami sampaikan bahwa sebagian besar perkantoran itu akan menerapkan flexible working hours. Sekitar 50% bekerja di rumah dan 50% lainnya bekerja di kantor dan 11 sektor tetap terbuka, ujarnya. Satu lagi, jika PSBB ini terus diperpanjang, maka resesi sudah hampir dipastikan akan terjadi. Dan kemungkinan akan makin parah dari prediksi sebelumnya. Ini dikarenakan PSBB akan membuat sektor ekonomi yang perlahan pulih kembali merana dan sakit-sakitan. Di saat IHSG anjlok hingga 5%, mau tak mau harus dilakukan pembekuan sementara perdagangan, trading halt, sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Trading halt dilakukan untuk mencegah penurunan tajam IHSG. Apabila terjadi penurunan IHSG sebesar 5% dalam satu hari perdagangan, BI akan melakukan trading halt selama 30 menit. BI akan kembali melakukan trading halt selama 30 menit jika IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 10%. Jika terus menurun hingga 15%, BI akan melakukan trading suspend. Ini salah satu dampak dari diberlakukannya PSBB. Dampak lainnya, lihat saja nanti. Seperti yang saya katakan, tarik rem darurat di saat sedang ugal-ugalan akan sangat berbahaya. Tapi Anies tidak punya pilihan lain. Tidak ada jalan keluar lain. Hanya inilah satu-satunya jurus pamungkas terakhir yang dia punya, sekaligus kacau. Dia menarik rem di saat yang tidak tepat. Dan jika PSBB ini gagal atau tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka Anies harus tanggung akibatnya. Anies harus dimintai pertanggungjawaban atas kinerja selama ini. Kalau dibiarkan terus, lama-lama makin tak terkendali. Bukan hanya sektor kesehatan, sektor lainnya pun ikut terseret ke jurang. Coba lihat Wali Kota Surabaya. Dia aktif berkeliling Surabaya pakai motor untuk sosialisasi kepada warga agar hidup sehat dan terapkan protokol kesehatan. Anies sendiri jarang turun ke lapangan untuk sosialisasi seperti ini. Mau PSBB atau tidak, sebenarnya sama saja asalkan kebijakan kepala daerahnya masuk akal dan tegas. Kalau tidak tegas, mau lockdown pun percuma. Warga bakal cari celah apapun untuk melanggar protokol kesehatan. PSBB menutup kantor dan tempat umum, tapi apakah bisa menjamin warga tidak berkerumun di lingkungannya? Ini yang paling sulit dipantau, bukan? Ya, sudahlah, mau gimana lagi? Semua sudah terjadi, nikmati saja apa yang akan terjadi kemudian. Anies kok dilawan, yang ada malah sakit kepala.
Bagaimana menurut Anda?